Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jurnal Psikologi, channel yang akan terus membahas kesehatan mental dan seputar psikologi lainnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, umur yang panjang dan berkah tentunya, dan memberikan banyak manfaat lainnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku mau ngebahas mengenai bekerja tidak sesuai dengan passion, salah gak sih? Ya. Oke, jadi teman-teman, kalau di sini ada teman-teman yang bekerja saat ini tapi nggak sesuai dengan passionnya atau nggak sesuai dengan apa yang dicita-citakannya waktu kecil atau bahkan nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya dulu, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak kok di antara kita itu yang mengalami pekerjaan yang nggak sesuai dengan backgroundnya dan nggak sesuai juga dengan passionnya kayak gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa banget ya teman-teman, karena mau bagaimanapun kondisi dan juga kehidupan kita, terutama negara kita yang notabene itu negara yang masih menurutku sih setengah maju kali ya, karena masih banyak yang orang-orang yang menganggur kayak gitu. Jadi dengan 1:10 mungkin pekerjaan itu, kalau kita masuk di dalam satu itu ya itu kayak sebuah kesempatan gak sih buat kita jadi karyawan yang lebih baik gitu dibandingkan dengan mereka yang nyari kerja terus gitu. Nah, ya banyak hal yang perlu kita syukurin sebenarnya, sehingga karena kebutuhan ekonomi juga, kebutuhan keluarga, kebutuhan masa depan kita atau sesuatu yang perlu kita cita-citakan, misalkan pengen membangun rumah kayak gitu ya, atau lanjutin kuliah, atau buat bahagiain orang tua atau orang-orang sekitar, itu kan kita butuh realistis aja gitu ya. Nah, kita butuh uang kayak gitu. Jadi ya nggak salah gitu kalau kita bekerja nggak sesuai dengan passion kita. Nah, kalau misalkan mungkin memang ada gerutu di dalam hati yang nggak sama dengan apa yang kita inginkan, kita harus selalu putar otak. Bagaimana? Yaitu aku kasih tips nih ya, yaitu dengan kamu tetap menjalankan passion itu di luar pekerjaan kamu. Misal kamu sukanya menjahit, misal kamu sukanya melukis, membaca, atau kamu menulis naskah kayak gitu, atau kamu sukanya bermusik kayak gitu, menyanyi, itu kan bisa kamu lakukan melalui konten-konten ya kan. Dan tentunya itu nggak akan nggak akan membuat hidup kamu tuh redup kayak gitu. Kamu tetap bersinar, kamu tetap bermanfaat, kamu tetap berarti dan punya makna hidup tentunya di situ gitu. Jadi gairah hidup kamu tuh tetap menyala, itu menyala bangku. Ya, jadi teman-teman, aku tegaskan di sini nggak apa-apa banget kok kita bekerja nggak sesuai dengan passion kita. Yang penting apa yang kita kerjakan pada saat ini tuh benar-benar dikerjakan dengan baik, dan kita tetap mengembangkan passionnya kita di luar jam kerja itu. Dan siapa tahu kedepannya ternyata pekerjaan kita inilah yang mengantarkan kita kepada mimpi kita. Kita nggak ada yang tahu kan. Jadi ya jalanin, disyukurin, dinikmatin sambil kita menata kembali cita-cita kita, merajut apa yang menjadi mimpi kita, itu kita tuliskan. Kemudian hasil pekerjaan kita pun ya kita harus sisihkan, ditabungkan untuk menggapai apa yang kita cita-citakan itu. So ya teman-teman, jangan sedih ya, jangan kalau misalkan kamu lagi melamar pekerjaan dan tiba-tiba kamu keterima, ya berarti kamu harusnya bersyukur gitu ya.
coba dulu buat dijalanin dengan ikhlas, dengan betul-betul gitu, demi apa yang kamu cita-citakan gitu. Mengalah dulu egonya ya, nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa, coba dulu jalanin ya, nggak ada salahnya kan buat mencoba. So gitu aja. Barangkali kalian juga mau cerita, boleh banget cerita di kolom komentar. Nanti aku akan baca komentar kalian satu persatu. Aku senang kok ngobrol. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.